melampaui segala sesuatu dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuatnya. Mari terima, ku terima sekarang kemenangan dan rimbu. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah nama Tuhan. Oh, haleluya. Holy, holy, holy are you Lord. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan Yesus. Dan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan kepadamu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang tak pernah habis. Ketenangan, damai sejahtera Engkau sudah berikan bagi kami. Selama ibadah ini kami dapat menemukan kata-kata untuk bermazmur, untuk menyembah Tuhan. Ketenangan dan damai sejahtera yang sama kami minta supaya kami dapat mendengar suara Tuhan. Ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami, dalam hidup kami. Karena tanpa Kau supranatural tidak mungkin kami memahami pikiran Allah. Itulah sebabnya kami merendahkan diri, kami hanya debu. Kami tak berdaya, tapi bersama dengan Roh Kudus kami dapat memahami kekekalan. Terima kasih Bapa, bagimu kemuliaan segala yang kami lakukan. Hari ini, soli Deo Gloria, hanya bagi Tuhan kemuliaan. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Tuhan memberkati, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Semua sehat-sehat, amin. Saya terlebih bersuka cita berada di tengah-tengah saudara. Selain karena saya dalam keadaan sehat, karena memang juga nama saya adalah Sukacita. Saya Joyman Waruwu, tahun lalu kita sudah bertemu. Bedanya hari ini saya tidak datang sendiri, karena tahun lalu saya masih jomblo saudara. Perganti tahun mungkin Tuhan sudah bosan melihat saya jomblo. Akhirnya hari ini saya bersama dengan istri saya yang tadi berduduk di sebelah saya. Dan kami menikah barusan bulan Februari lalu. Dan puji Tuhan kami sudah dikaruniai seorang anak kandungan sekarang 4 bulan saudara kasih Tuhan. Dan puji Tuhan kalau tidak ada halangan kita berdoa semua lancar, nanti Oktober akan lahir. Dan saya juga bersama dengan kedua orang tua saya yang baru datang dari kampung. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara hari ini sebagai pemancing khotbah saya hari ini. What is your biggest quest? Apa pencarian terbesar saudara? What is your biggest quest? Kita ke sekolah, belajar, SD, SMP, SMA, kita kuliah. Because there is quest, ada pencarian saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sebuah penglihatan. Nabi Yesaya dari Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dan di dalam ayat-ayat ini nanti kita akan melihat Tuhan akan menjawab, firman Tuhan akan memberikan penerangan kepada kita. What is our biggest quest? Apa pencarian terbesar kita? Dan tentu saja Bapak Ibu dikasih Tuhan, pencarian terbesar ini bukan hanya sekedar dari Christian worldview. Bukan sekedar dari sudut pandang kekristenan. Kalau Anda belajar filsafat di luar sana, maka apa yang saya sampaikan hari ini juga termasuk dalam kategori pencarian filsafat di dunia. Apa itu? Yang pertama, who is God? Siapa itu Tuhan? Kalau Tuhan itu benar-benar ada, who is He? Siapakah Tuhan? Ada banyak orang ahli filsafat mengatakan atau ahli teologi mengatakan, orang yang menemukan siapa Tuhan,
menemukan dirinya sendiri. Menemukan makna kehidupannya. Itulah sebabnya biasanya pertanyaan kedua dalam pencarian terbesar kita adalah who am I? Siapakah aku? Dan yang ketiga, what is my purpose? Apa tujuan hidupku di dunia? Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas sama pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah pun itu penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Katakan amin, saudara kasih Tuhan. Sebelum saya menerangkan ayat ini, saudara kasih Tuhan, saya ingin cerita sedikit sebagai jendela khotbah saya. Ada 3 orang sahabat, namanya Ahok, Rocky Gerung, dan Anies Baswedan, saudara. Kita tahu bersama bahwa mereka 3 sahabat yang sangat erat sekali. Bahkan dalam pilkada mereka sangat positif sekali, Bapak Ibu. Lalu suatu hari mereka sepakat mereka pergi camping, saudara. Mereka buat tenda di tengah hutan. Lalu mereka satu tenda, Ahok, Rocky Gerung, dan Anies. Tiba-tiba tengah malam Ahok terbangun. Dia lihat ke atas, lalu dibangunkan Rocky Gerung. Dia bilang, Rocky, bangun, apa yang kamu lihat di atas? Rocky berkata, secara astronomi kita sedang melihat gugusan Bima Sakti. Dan secara meteorologis besok tidak akan hujan karena bintang terlihat begitu banyak. Dan secara teologis kita sedang melihat ciptaan Allah yang luar biasa. Aku bilang bagus. Dia bangunkan Anies, Nis bangun, apa yang kamu lihat di atas? Anies mulai berpuisi, saudara. Dia berkata, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, betapa kita tidak mensyukuri semua ini ciptaan Allah yang abadi. Ahok berkata kepada mereka, kamu berdua lebay. Kalau kamu bisa lihat tembus ke atas, itu artinya tenda kita sudah hilang. Seseorang sudah mencuri tenda kita. Jadi masalah utamanya bukan astronomi, astrologi, dan bukan puisi, tapi tenda kita sudah hilang. Saudara kasih Tuhan, kalau saya bertanya kepada saudara, apa makna hidupmu? Who are you? Who is God for you? Saudara bisa menjelaskan secara antropologis, secara sosiologis, saya adalah bla bla bla. Pronoun saya bukan he, bukan she, tapi them, they. Ada yang sudah pakai pronoun them di sini? Bawa-bawa kultur Amerika? Anda bisa mendefinisikan siapa Anda, but sometimes you miss the real problem. You miss the real point. You miss the real quest, pencarian terbesar saudara, definisi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bisa berandai-andai tentang siapa kita, tapi kita adalah apa yang dikatakan Tuhan tentang kita. Bukan apa yang kita katakan tentang kita, dan bukan apa yang orang lain katakan tentang kita. Orang dunia berkata, saya bukan apa yang orang katakan tentangku. Betul, tapi kadang-kadang dia hanya sampai di situ karena sekalipun bukan kata orang yang dia andalkan, tetapi dia mengandalkan pikirannya, apa kata hatinya. Ini pun juga salah. Kita bukan apa yang orang lain katakan tentang kita, dan kita pun bukan apa yang kita pikirkan tentang kita.
Kita adalah apa yang dikatakan Tuhan tentang kita. Katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Who is God? God is holy. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak, pertanyaannya enggak nyambung. Pertanyaannya kan who, bukan what. Kalau Bapak bilang God is holy, harusnya pertanyaannya what is God? Maka jawabannya nyambung, God is holy. Kalau Bapak bertanya who is God, jawabannya harus berbeda dong. Bukan God is holy, bukan kata keterangan. Saya akan menjelaskan kepada saudara kenapa saya berkata who is God, God is holy. Karena di dalam kekudusan Tuhan itu terkandung seluruh keberadaan Tuhan. Bukan sekedar sifat dan karakternya, tapi seluruh beingnya. Keberadaannya, hakikatnya. Saudara yang kasih Tuhan. Lalu sebelum saya masuk ke situ, saya ingin memberikan latar belakang pasal ini. Latar belakangnya ada di ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Saudara, Raja Uzia adalah salah satu raja termuda di Israel. Dia menjadi raja itu pada umur 16 tahun. Dari umur 16 tahun, dia luar biasa berkenan di hati Allah. Ironisnya, di akhir hidup Uzia, dia melawan Tuhan, dia mengambil peran yang seharusnya dilakukan oleh imam, yaitu mempersembahkan korban kepada Allah. Itu kan kerjaannya imam. Tapi Uzia memaksakan, maka Tuhan marah. Bukankah Tuhan marah juga kepada Saul karena masalah itu? Saul mempersembahkan korban kepada Tuhan, padahal itu bukan kerjaan raja. Itu kerjaan para imam, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu, tahun matinya Raja Uzia ini di akhir hidupnya dia mengalami kejatuhan moral dan iman. Dalam tahun matinya itu Tuhan memberi penglihatan kepada Yesaya. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Kenapa 6 sayap, saudara? Saya mau sampaikan kepada saudara, setiap makhluk di alam semesta diciptakan anatomi tubuhnya menurut habitatnya. Ikan ada siripnya, karena dia di laut habitatnya. Burung di udara ada sayapnya, karena habitatnya di udara. Kita di bumi, kita manusia dan binatang ada 2 kaki, ada 4 kaki, karena kita membutuhkan perjalanan yang jauh di darat. Maka ketika Alkitab berkata serafim itu mempunyai 6 sayap, itu sesuai dengan habitat serafim. Anatomi serafim itu adalah sesuai dengan habitatnya. Maka habitat serafim itu di mana? Alkitab menjelaskan di sekitar takhta Allah. Maka makhluk yang tinggal di sekitar takhta Allah harus mempunyai 6 sayap. Yang pertama, 2 sayap untuk menutupi mukanya. Kenapa serafim harus menutup mukanya? Karena di depan mereka ada Allah yang Maha Kudus. 2 sayap memakai untuk menutup kaki mereka. Waktu Musa mendekati pohon yang terbakar, semak yang terbakar di gunung, lalu Tuhan berkata, lepaskan kasut kakimu, sepatumu, karena engkau memasuki tanah yang kudus. Itulah sebabnya para serafim di surga juga menutup kaki mereka. Dan kita tahu bersama 2 untuk sayap. Itu menunjukkan betapa keagungan, betapa cantiknya Tuhan, betapa mulianya Tuhan, betapa kudusnya Tuhan. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa 3 kali, saudara kasih Tuhan? Kalau saudara menulis sesuatu di surat atau di WA, panjang lebar, terakhir bayar utangmu. Biasanya kasih tanda seru kan? Kalau bisa bayar utangmu itu huruf kapital semua.
udah kapital di bold lagi. Udah di bold dimiringin sedikit. Supaya benar-benar pembacanya menotif. Bayar utangmu tanda seru 3 kali. Itu gaya bahasa kita. Gaya bahasa Hebrew, orang Ibrani, ketika mereka menekankan poin tertentu, mereka melakukan repetisi 2 kali atau 3 kali. Itulah sebabnya pada waktu Yesus berkata di dalam narasi Injil, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Dalam bahasa aslinya bukan sesungguhnya, tapi 2 kali kata amin, amin. Repetisi 2 kali. Kenapa Yesus berkata amin, amin, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Artinya ketika ada repetisi 2 kali, maka dengarkan ini baik-baik. Ini sangat penting. Tetapi ketika ada repetisi 3 kali, ini maha penting. Dan tahukah Bapak Ibu, dalam Alkitab tidak ada repetisi 3 kali selain kepada Tuhan Yahweh. Karena yang maha penting cuma Dia. Katakan amin saudara, boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Kudus, kudus, kudus. Kenapa bukan baik, baik, baik? Kenapa bukan kasih, kasih, kasih? Kenapa kudus? Maka untuk memahami hal ini kita harus kembali ke akar kata bahasa Ibraninya. Kudus itu dalam bahasa Ibraninya adalah kados. Kalau hari ini saya bertanya kepada saudara apa arti kudus? Pasti saudara bilang tidak bercacat. Suci, murni, tidak berdosa. Tapi kan kita tidak bisa menempelkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah pasti moralnya utuh. Maka kita harus kembali kepada akar katanya itu kados. Kados itu dalam arti literalnya adalah unik, unggul, berdiri sendiri. Jadi ketika dikatakan sesuatu itu kudus, berarti sesuatu itu pastilah unik, unggul, dan berdiri sendiri. Apa artinya unik? Tidak ada yang seperti Dia. Apa artinya unggul? Dia melampaui segala sesuatu. Tidak ada yang di atas levelnya Dia lagi. Apa itu berdiri sendiri? Dia tidak bergantung kepada siapapun. Itulah kados. Dia unik. Itulah sebabnya saya sering berkata kepada anak-anak muda di gereja kami. Kalau engkau ditinggalkan kekasihmu, jangan gantung diri, bunuh diri di pohon tauge, saudara. Karena dia tidak kados. Engkau bisa dapat yang lebih ganteng dari dia. Masih ada yang di atas levelnya dia. Jangan-jangan dia pun sebenarnya masih bergantung sama orang tuanya. Dia belum bisa mencukupi makananmu. Cari yang sudah mandiri aja. Engkau bisa dapat yang lebih cantik dari dia. Jangan bunuh diri karena dia tidak kados. Tapi kalau engkau kehilangan Tuhan Yahweh, engkau kehilangan segalanya. Karena kalau engkau kehilangan Tuhan, dari mana lagi engkau mencari yang seperti dia? Di mana lagi engkau mendapatkan yang seperti Dia? Dia begitu indah, Dia begitu mulia, Dia begitu kudus. Maka ketika engkau mendapat Tuhan, engkau mendapatkan berkat terbesar di alam semesta. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kalau hari ini engkau kehilangan pekerjaan, saudara, engkau bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Amin. Jangan takut. Satu-satunya ketakutanmu yang boleh adalah takutlah kehilangan Tuhan. Ini satu-satunya takut yang boleh Bapak Ibu. Orang Kristen boleh takut mati? Enggak boleh. Jangan takut mati. Karena di balik kematian ada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Dia kados. Tuhan itu kudus. Dia ibarat matahari. Matahari tidak bergantung kepada siapapun untuk menerangi kita. Beda dengan bulan. Tapi kalau kita mendekati matahari, kita pasti terbakar, saudara. Saking panasnya. Ya.
Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, orang yang dibuang ke neraka itu tidak boleh beralasan Tuhan gak suka sama dia. Kenapa saudara kasih Tuhan? Saya kasih ilustrasi ya. Andaikan ini adalah api. Ini api. Lalu waktu saya menjamah apinya, tangan saya terbakar. Lalu saya datang sama istri saya. Sayang, masa apinya gak suka sama saya? Waktu tadi saya jamah dia membakar tangan saya. Ini apa pendapat Bapak Ibu? Kayaknya Pak Pendeta sudah ini ya. Gitu ya. Namanya api pasti terbakar. Itu bukan berarti apinya gak suka sama Bapak. Demikian dengan kekudusan Tuhan Bapak Ibu. Waktu orang mendekati Allah yang Maha Kudus dengan keadaan tidak kudus, orang itu pasti terbakar. Bukan karena Tuhan benci orang itu. Bukan karena Tuhan gak suka sama orang itu. Tapi karena memang hakikat Tuhan adalah kudus. Maka segala sesuatu yang tidak kudus yang mendekati dia pasti terbakar. Itulah sebabnya orang di dalam neraka tidak punya alasan berkata, kenapa Tuhan pilih-pilih kasih. Kenapa saya dibuang ke neraka? Bukan, engkau tidak kudus, makanya engkau dibuang ke sana. Sesuatu yang tidak kudus tidak dapat mendekati Tuhan. Bukan karena dia benci kepadamu, tapi karena keadaanmu yang tidak kudus. Amin saudara. Inilah pentingnya menjaga kekudusan. Wow. Ada yang pernah jalan-jalan ke matahari Bapak Ibu? Elon Musk mau ngajak kita kayaknya. Elon Musk, orang terkaya di dunia. Dia sudah mempersiapkan perjalanan ke Mars. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah dengar dia mempersiapkan perjalanan ke matahari. Karena dia tahu tidak ada orang yang bisa mendekati matahari kalau panasnya tidak sama dengan matahari. Yang bisa bersatu dengan matahari cuma satu, benda yang sama panasnya dengan matahari. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Tuhan bisa bersekutu dengan kita. Ada satu caranya Bapak Ibu. Kita bisa ke matahari dengan satu cara. Matahari meredupkan cahayanya. Matahari meredupkan panasnya. Itulah yang dilakukan Tuhan waktu datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus. Dia meredupkan cahayanya. Allah yang Maha Kudus yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Dia mengosongkan dirinya. Dia meredupkan cahayanya sedikit. Dia meredupkan panasnya sedikit dalam daging di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita bisa melihat dia dan kita bisa menyentuh dia. Hanya dengan cara itu kita dapat bertemu dengan Tuhan. Itulah sebabnya hanya melalui Yesus manusia bisa bertemu dengan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Bapak. Yesuslah caranya. Dia meredupkan cahayanya. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah Allah sama pintu disebabkan suara yang berseru. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Kenapa penuh dengan asap? Karena di hadapan Tuhan segala sesuatu harus ada korban. Orang yang mau mendekati Tuhan harus membawa korban. Yaitu apa? Dari dirinya. Kenapa dia harus mengorbankan dirinya? Karena hanya dengan cara itu dia dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang tidak membawa korban akan terpental. Tidak ada asap. Tapi kalau kita memasuk dalam hadirat Tuhan dengan korban. Ada pembunuhan. Ada kematian. Katakan amin. Ketika kita masuk ke dalam, asap itu adalah wewangian di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya pernikahan yang diberkati Tuhan adalah pernikahan yang dibawa ke altar. Karena hanya di altarlah kita berkata korban dibawa. Korban persembahan tidak pernah diberikan di depan pintu. Korban persembahan selalu dibawa ke altar. Maka pernikahan yang dikenan Tuhan adalah pernikahan dibawa ke altar. Karena pada waktu pernikahan itu 2 orang dibawa ke altar, itu artinya 2 orang ini dimatikan. Apa yang dimatikan Bapak Ibu? Ini 2 orang egonya sama-sama dimatikan. Kalau saya dengan istri saya tidak mati satu sama lain, kami tidak bisa bersatu. Amin.
cara saya matikan diri saya, ego saya menjadi korban di hadapan altar Tuhan. Dia juga mematikan egonya, dia menjadi korban di hadapan altar Tuhan. Setelah kami sama-sama menjadi korban, baru kami disatukan di hadapan altarnya Tuhan. Bapak Ibu, suami istri, kalau engkau masih ego sama-sama lain, engkau nggak bisa bersatu. Bagaimana cara mematikan ego? Ya matikan cahayamu sedikit. Matikan kemuliaanmu sedikit. Kalau penghasilanmu lebih besar daripada istrimu atau penghasilanmu lebih besar daripada suamimu, jangan engkau menerangi cahaya uang yang lebih banyak itu di hadapannya. Amin. Saya bilang, siapa di sini yang cari uang lebih banyak? Saya kan. Maka keputusan harus di saya. Enggak boleh begitu. Harus mati. Apa yang dimatikan Bapak Ibu? Ego. Supaya layak menjadi korban yang berasap di hadapan Tuhan. Allah itu kudus, dia begitu indah, dia begitu mulia, dia begitu cantik. Itulah sebabnya satu-satunya yang bisa memuaskan hati kita adalah Allah. Karena dia yang paling cantik, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saya sering berkata kepada istri saya, sayang mohon maaf, tapi kekasih jiwaku bukan kamu. Awalnya dia berkata, siapa itu? Mantan yang keberapa itu? Yang sebenarnya kekasih jiwamu. Kenapa engkau menikah denganku kalau begitu? Saya berkata, sayang sorry. Kekasih jiwaku adalah orang yang bisa memuaskan jiwaku. Kekasih jiwaku adalah yang bisa masuk ke dalam hatiku. Kamu gak bisa masuk dalam hatiku karena kamu daging dan tulang. Yang bisa masuk dalam hatiku hanya Yesus. Karena dia roh. Karena dia roh maka dia bisa masuk dalam hatiku. Karena dia bisa masuk dalam hatiku maka hatiku bisa terpuaskan oleh dia. Maka dialah kekasih jiwaku yang sesungguhnya. Kalau aku tidak menjadikan Yesus sebagai kekasih jiwaku, bagaimana aku bisa mengasihimu? Gak iso. Nanti aku nuntut. Kau harus begini, A, B, C, D. Kalau enggak terpenuhi, pop. KDRT, masuk penjara. Kalau istri juga suaminya tidak memenuhi, istri biasanya apa? Udah cerai aja. Bisa. Oh koper, pergi. Supaya ditahan di pintu maksudnya. Ya. God is holy. Pertanyaan yang kedua, who am I? Ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa. Yesaya ketika dia melihat penglihatan itu, dia enggak berkata, oh terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan aku masuk dalam altarmu. Terima kasih buat makanan, minuman, rumah, baju, pakaian, jabatan nabi yang sudah Tuhan Engkau berikan kepadaku. Saya tidak bilang itu. Yang pertama keluar dari mulutnya apa? Celakalah aku binasa. Ini satu-satunya ketika seorang nabi mengutuk dirinya sendiri. Biasanya nabi itu mengutuk bangsa-bangsa. Terkutuklah engkau, celakalah engkau hai Asur, celakalah engkau hai Midian, celakalah engkau hai Moab. Ini satu-satunya ayat di mana seorang nabi mengutuk dirinya sendiri. Kenapa dia mengutuk dirinya sendiri? Karena di hadapan Allah yang Maha Kudus, dia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dia menemukan bahwa di hadapan Allah, dia bukan nabi, dia bukan siapa-siapa. Dia adalah seorang yang najis bibir. Dia adalah seorang pendosa. Who am I? Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, I am a sinner. Saya ini seorang pendosa. Kecenderungan kita Bapak Ibu, I am good, I am fine, I am excellent. Kenapa? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain mungkin. Tapi di hadapan Tuhan, kita ditelanjangin. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Bapak Ibu, cermin yang sesungguhnya terhadap siapa kita bukan perkataan orang, bukan pikiran kita, tapi firman Tuhan itulah cerminnya. Katakan amin.
Mungkin kau berkata kepadaku, Pak, saya itu nggak pernah membunuh loh Pak. Saya itu orang baik Bapak. Ya. Betul sih, tapi Yesus bilang, barang siapa mengatakan bodoh kepada saudaranya, dia layak dibuang ke neraka. Siapa yang tidak pernah mengatakan bodoh kepada orang lain? Minimal ke anak ya. Kepada teman. Ya kan? Kalau teman kan misalnya bego banget. Bego ya kan? Apalagi ANJ. Anjir. Itu kan kayak bahasa gaul kan? Yesus bilang, no. Jangan bilang anjing kepada orang. Itu sama aja dengan membunuh. Engkau berkata kepada aku gak pernah berzina, Bapak. Tapi Yesus bilang, barang siapa melihat perempuan dan menginginkan dia dalam hatinya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Di hadapan Tuhan kita ditelanjangin, saudara yang Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa. Dan ketika kita menemukan kita adalah orang yang berdosa, kita akan berkata, celakalah aku binasa. Karena kita tahu bahwa kita bisa terbakar oleh kekudusan Tuhan. Paling tidak Bapak Ibu, kenajisan kita itu kena bibir. Ibu-ibu suka membicarakan orang, tahu enggak? Dia itu begini-begini loh. Ya, tahu enggak? Biasanya begitu kan. Akhirnya yang dengar juga apa. Ya kan. Akhirnya A, B, C, D, E, F, G, J, enggak putus-putus. Akhirnya dirangkailah menjadi narasi agenda yang lebih besar, Bapak. Padahal ini masalahnya kecil sekali. Bibir kita ini bermasalah, saudara yang kasih Tuhan. Pernah enggak lihat bos maki-maki kita? Maki-maki. Setelah dia maki-maki kita, dia bilang terakhir sama kita, meskipun saya marah-marah begitu sama kamu, tapi sebenarnya hati saya baik. Pernah enggak ketemu orang yang begitu Bapak? Saya sering Bapak Ibu. Dia maki-maki kita, tapi terakhir sebenarnya hati saya baik. Tujuan saya baik loh. Iya sih, tapi jangan gitu juga lah. Kan engkau menajiskan bibirmu. Kita itu semua mengasumsikan diri kita baik. Tapi di hadapan Tuhan kita menemukan siapa kita yang sebenarnya. Solusinya apa? Di ayat yang ke-6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Pada waktu Yesaya menemukan masalah bibirnya yang berdosa, maka Tuhan mengirim serafim membawa bara api, disentuhkan ke mulut Yesaya. Dan pada waktu bara api itu tersentuh kepada mulut Yesaya, bara api yang kudus itu disentuhkan, maka kekudusan bara api itu mengalir ke seluruh tubuh Yesaya. Dan melalui itu Yesaya dikuduskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian baru, bara api yang dibawa serafim adalah lambang simbol terhadap Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia dan setiap orang yang disentuh oleh Yesus, maka kekudusan Yesus ditransfer kepada orang itu dan orang itu menjadi kudus. Itulah yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Dia melakukan yang kita sebut sebagai dalam dunia teologi sebagai imputasi. Imputasi. Apa itu imputasi, saudara? Ya, saya boleh minta tolong istri saya untuk jadi ilustrasi sebentar. Pernah dengar, pasti tahu ya kata amputasi? Amputasi itu apa Bapak Ibu? Misalnya tangan kita busuk, supaya kebusukannya tidak menyebar, tangannya dipotong. Lalu saya mau tanya kepada saudara, tangan yang dipotong itu dibuang atau disimpan Bapak Ibu? Dibuang ya, itu amputasi. Tapi yang dilakukan Yesus di atas kayu salib disebut imputasi. Apa itu imputasi Bapak Ibu? Imputasi dalam teologi artinya begini, andaikan ini Yesus tidak pernah berdosa, cantik, luar biasa gitu ya. Jadi dia kudus Bapak Ibu, lalu dia kekudusannya itu diambil, dipotong daripadanya tapi tidak dibuang. Saya manusia berdosa yang penuh kenajisan, tangan saya yang busuk itu dipotong tapi tidak dibuang. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Bapak Ibu?
kekudusan Yesus yang suci bersih itu tadi diambil daripada Yesus lalu ditempelkan ke tanganku. Tetapi kenajisanku tadi yang dipotong itu tidak dibuang tapi ditempelkan kepada Yesus. Kapan itu terjadi? Itu terjadi di atas kayu salib pada waktu Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa? Karena pada detik itu seluruh kenajisan kita diimputasikan, ditempelkan kepadanya. Tapi kekudusannya ditempelkan kepada kita. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, itulah yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Who am I? I am a sinner. Tapi tidak berhenti di situ. I am a sinner who loved by God. Saya memang orang berdosa, tapi saya dicintai oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Jangan hanya bilang, saya dicintai, saya dicintai. Oh, hati-hati kalau hanya berhenti di situ. Saya membunuh, saya dicintai, saya juga tetap membunuh. Saya berzina terus menerus karena saya dicintai. I am a sinner who loved by God. Artinya pada waktu kita dicintai oleh Tuhan, maka dia memotong kenajisan kita itu. Perzinahan kita, korupsi kita, kenakalan kita dipotong oleh Tuhan dan ditempelkan kepada dirinya dan kekudusannya ditempelkan kepada kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ayat yang ke-8 yang terakhir. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita masuk poin yang terakhir Bapak Ibu. Who is God? God is holy, holy, holy. Who am I? I am a sinner who loved by Christ, by God. Artinya Bapak Ibu, artinya begini, identitasmu tidak pada dirimu, tapi pada Kristus. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru, you in Christ, you in Christ, you in Christ. Karena identitasmu kalau engkau menempel pada Kristus. Makanya kalau orang bilang, saya mengasihi Yesus, tapi saya enggak mau ke gereja. Ini bermasalah. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus, maka seseorang yang percaya kepada Kristus harus in Christ. Secara literal apa? Kepada gereja, dia terikat pada satu tubuh Kristus, satu gereja. You in Christ, in Christ, in Christ. Jadi di hadapan Tuhan yang dilihat bukan Joyman lagi, tetapi Kristus. Kebenaran Kristus. Ya. Kebenaran apa Bapak Ibu? Kebenaran selama 33 tahun. Dia hidup di dunia, dia digoda oleh iblis, tapi dia tidak pernah berdosa. Bapak Ibu, pelayanan Yesus yang terpenting bukan hanya kematian dan kebangkitannya, tapi juga kehidupannya. Karena selama kehidupannya 33 tahun dia tidak berdosa satu kali pun. Maka kebenaran itu yang ditempelkan kepada kita. Dari surga Tuhan melihat kita sama seperti dia melihat Kristus. Yang terakhir, what is my purpose? Siapakah yang akan kutus? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Maka apa tujuan kita hidup di dunia Bapak Ibu? Adalah untuk menyatakan kekudusan Tuhan yang sudah kita ceritakan tadi. Dan kasih Tuhan yang sudah kita ceritakan tadi. Jadi tujuan engkau hidup di dunia adalah untuk menyatakan kekudusan, kasih, dan kemuliaan Tuhan. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Saya mau berkata kepada anak-anak muda yang masih dalam the quest, dalam pencarian. Saya berkata kepadamu, tujuan hidupmu bukan untuk menjadi businessman. Tujuan hidupmu bukan untuk menjadi dokter. Tujuan hidupmu bukan untuk menjadi pengacara. Tujuan hidupmu bukan untuk menjadi presiden. Tujuan hidupmu bukan menjadi orang kaya. Tujuan hidupmu bukan menjadi artis. Tujuan hidupmu bukan untuk menjadi populer. Tujuan hidupmu bukan semua yang saya sebutkan tadi. Semua yang saya sebutkan tadi hanya media, hanya alat untuk menyatakan tujuan yang sesungguhnya. Apa itu? Kekudusan, kasih, dan kemuliaan Tuhan. Kalau engkau dokter, di situ hanya alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan.
Kalau engkau pengacara, itu hanya media untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau engkau kaya raya, itu hanya alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau engkau cantik, kalau engkau ganteng, itu hanya alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga Bapak Ibu, seluruh fokus hidup kita bukan lagi semua materi-materi yang saya sebutkan tadi, tapi kepada Tuhan yang kudus dan penuh kasih dan kemuliaan. Suatu hari, The Queen, tahu The Queen, band The Queen, yang nyanyi Bohemian Rhapsody. Mama, just kill a man, I'm just kill a man. Waktu dia konser Bapak Ibu, dia kan sempat minta audiens untuk saut-sautan. Ya, saut-sautan, yel-yel. Kalau dia berkata, oeo, maka audiens bilang apa? Oeo. Kalau dia bilang, eo, maka audiens bilang, eo. Kalau dia bilang, nani, nani, na, berarti audiens bilang apa? Nani. Nah sekarang anggaplah saya Freddie Mercury Bapak Ibu, vokalisnya The Queen, dan Bapak Ibu adalah audiens. Ya. Maka saya ngomong apa, ikutin ya. Setuju ya? Ini hanya ilustrasi aja, nanti ada poinnya kok, tenang aja. Saya nggak ngerjain Bapak Ibu, saya tidak ngerjain Bapak Ibu, ada poinnya nanti. Oke, kalau saya bilang oeo, Bapak bilang oeo, eo, nani nani na, oeo, eo, nani nani na. Kalau dari surga, Tuhan bilang oeo, kita di bumi bilang apa? Oh Tuhan, kalau Tuhan bilang dari surga, kita di bumi juga bilang, kalau di surga Tuhan bilang, nani nani na, jangan bilang di bumi, nehi nehi nehi. Harus juga, nani nani na. Kalau Tuhan bilang dari surga, melayanilah, maka kita di bumi bilang apa? Ya Tuhan, aku akan melayani. Kalau Tuhan bilang dari surga, mengampunilah, maka kita di bumi juga bilang, ya Tuhan, iya aku mengampuni Tuhan. Sakit sih, tapi gak apa-apa karena Tuhan yang ngomong. Oh Tuhan, oh. Amin. Kalau Tuhan bilang dari surga, memberi. Kita di bumi bilang apa? Jangan bilang, masa sih gitu Tuhan, kan ini keringatku. Kan ini kerja kerasku, aku udah banting tulang Tuhan. Jawab, oeo Tuhan. Jawab, Tuhan. Jawab, iya Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah Joy. Sekarang sebutkan namamu masing-masing. 1, 2, 3. Ini aku, utuslah Joy. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada suami istri kaya raya, mereka pensiun. Saking banyak duitnya, mereka milih jalan-jalan, naik kapal pesiar. Mereka keliling dunia. Apa yang mereka lakukan di setiap bangsa yang mereka jumpai? Mereka ngumpulin koleksi kerang. Tahu kerang Bapak Ibu? Jadi kerang di Brazil dikoleksi. Kerang di Prancis dikoleksi. Kerang di Indonesia dikoleksi. Semua dikoleksi. Suatu hari mereka mati. Masuk penghakiman terakhir. Lalu Tuhan bertanya kepada mereka berdua, apa yang sudah engkau lakukan dengan uangmu? Lalu dua suami istri, mereka bilang begini, ini Tuhan kerangnya. Bapak Ibu, di penghakiman terakhir, semua akan ditanya. Apa yang engkau lakukan dengan uangmu? Jangan sampai kita bilang, ini Tuhan kerangnya. Atau rumah 10, ini Tuhan ada 10 rumah saya. Tuhan. Apartemen juga 20. Mobil 100 Tuhan. Ferrari, Lamborghini. What have you done with your money? Suami istri ini menghabiskan uang mereka untuk membahagiakan hati mereka. Dengarkan saya Bapak Ibu,
engkau diciptakan di dunia bukan untuk bahagia, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka gunakan uangmu, jabatanmu bukan semata-mata mencari kebahagiaan, tapi untuk menyatakan Tuhan. Kasihi yang bisa engkau kasihi, ampuni yang bisa engkau ampuni, tolong yang bisa engkau tolong, lakukan, layani apa yang bisa engkau layani dengan sumber daya yang ada padamu. Karena engkau sudah berkata tadi, ini aku, utuslah aku. Jangan sampai nanti kita hanya bisa kasih kerang di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Yang mau dipakai Tuhan katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan, saya tutup khotbah saya hari ini. Sebenarnya masih ada penjabaran yang lagi Bapak Ibu. Saya akhiri di sini. Saya tutup dengan ilustrasi ini Bapak Ibu. Mungkin tadi Bapak Ibu berkata, kayaknya radikal banget ya pengajaran Pak Joy ini. Masa sih ini kan uang-uang saya gitu kan. Ini kan punya saya. Saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu mengapa perubahan radikal itu dibutuhkan dalam mengikut Tuhan yang Maha Kudus. Jadwal ibadah pertama kita di sini jam berapa Bapak Ibu? 10:30. Saya sudah diundang oleh Ibu Maulin, orang tua saya, Bapak Williar juga, Pak Joni, memberi kesempatan kepada saya. Tiba-tiba saya baru datang jam 12 Bapak Ibu. Ya kan, ibadah mulai 10:30, saya datang jam 12. Saya ketemu Pak Joni, saya salam, sudah mau pulang jemaat. Pak Joni tanya sama saya, Pak Joy, kenapa baru datang? Ibadah sudah mau selesai. Lalu saya bilang sama Pak Joni, Pak, tadi waktu keluar rumah, waktu saya sampai di depan jalan, tiba-tiba ada truk menabrak saya. Lalu saya terlempar ke atas, saya masuk got. Lalu saya keluar dari got, saya berdiri untuk sekali lagi. Dan kemudian waktu saya berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ditabrak truk yang lebih besar. Saya terlempar ke atas, lalu saya masuk got untuk yang kedua kali. Jadi Pak Joni, saya dari rumah itu lari-lari menuju ke sini untuk menjumpai Pak Joni. Lalu Pak Joni lihat saya, dia lihat rambut saya masih bagus, dia lihat baju saya tidak ada yang sobek, dia lihat sepatu saya putih tidak ada yang kotor. Pak Joni bilang sama saya, Bapak bohong ya, Bapak bukan ditabrak truk, tapi Bapak telat bangun kan? Makanya telat datang ke sini. Bapak Ibu, orang yang berkata sudah bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus, tapi tidak ada perubahan radikal dalam hidupnya, engkau bisa berkata kepada dirimu sendiri, kayaknya engkau bohong deh. Karena orang yang ditabrak truk saja pasti ada perubahan radikal di tubuhnya. Apalagi orang yang ditabrak hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Pasti ada perubahan dalam hidup saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berdoa engkau menjumpai Tuhan yang Maha Kudus di situ. Dan engkau diubahkan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Best di goodness of God. Saya boleh minta satu mic untuk istri saya. Dia mengiringi saya, membantu saya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan Bapak. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness Amin. of God. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan yang baik. He is good. He is good. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father.
in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Yang percaya kekudusan Tuhan, angkat tanganmu tinggi. Your goodness is running after. It's running after me. Biarlah kekudusan Tuhan menjamah. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, faithful. bawa hatimu, bawa hidupmu jadi korban. All my life you have been so Setiap orang yang mau bertemu dengan Tuhan harus menyangkal dirinya, mematikan dirinya di hadapan Tuhan. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Engkau yang datang dengan segala keraguan akan siapa Tuhan. Hari ini kau sudah mendengar siapa Dia. Dia adalah keberadaan yang terindah. Maka hari ini aku berdoa kepadamu, biarlah hadiratnya memasuki, menabrak hidupmu, sehingga kau dirubahkan oleh Dia. Pulanglah, pulanglah sebagai utusan Tuhan. Pulanglah sebagai duta-duta besarnya Tuhan.
Jangan takut, jangan ragu. Roh Tuhan sendiri akan mengurapimu. Dia yang sudah mengampuni dosamu. Dia yang sudah membebaskan engkau dari kesalahan. Dia juga yang akan menyertaimu sampai akhir zaman. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia baik, dia setia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat firman Tuhan. Semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan duduk, Tuhan memberkati. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan di tempat ini GB Plaza Indonesia dan pengurus kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Joyman Waru bersama dengan istri dan juga keluarga yang hadir. Tuhan memberkati dengan berkat yang tak berkesudahan dan urapan yang selalu baru menyertai.